Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya cintai, kalau pada episode yang ketiga yang lalu saya ajak kita merenungkan tentang bagaimana caranya Allah menurunkan agama, yaitu bertahap disesuaikan dengan perkembangan akal dan lingkungannya, dan tidak kepada semua orang tetapi melalui pilihannya yang namanya Nabi dan Rasul. Bertahap disesuaikan perkembangan akal dan lingkungan, berturut-turut sampai akhirnya sudah diperhitungkan oleh Allah akan diturunkan tuntunannya yang Islam juga, yang akhir zaman, yang tidak lokal, situasional, kondisional, tetapi yang universal. Ditunjuklah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah, kali ini saya akan mengajak kepada episode keempat tentang bagaimana proses agama Allah akhir zaman yang universal ini, yang sempurna dan yang cukup. Allah menyampaikan tuntunannya melalui dengan memberikan firman-firmannya melalui Nabi Muhammad SAW. Dan firman-firman itu tidak sekaligus, tetapi firman-firman itu diturunkan kurang lebih 23 tahun. Mengapa begitu? Karena Allah di dalam menurunkan firman-firmannya itu ada yang memerlukan peristiwa, ada yang tidak. Kalau yang tanpa melalui ada peristiwa, itu adalah firman-firman Allah yang mudah dicerna. Tetapi pada firman-firman Allah yang perlu pemikiran, maka perlu peristiwa. Dan peristiwa demi peristiwa itu pasti harus memerlukan waktu. Dan itu terjadi selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengetahui apa makna firman Allah itu, kita memerlukan mempelajari bagaimana riwayatnya turunnya firman Allah itu, yang ilmu ini disebut asbabul nuzul. Nah, bagaimana untuk melaksanakan tuntunannya atau firman-firman Allah ini? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan contoh. Dan itulah salah satu misi dari Nabi Muhammad, menerima firman Allah, menyampaikan kepada manusia, dan memberikan contoh kepada manusia. Nah, di dalam contoh ini juga yang disebut sunnah Rasul. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa di mana Nabi Muhammad memberikan contoh atau memberikan persetujuan kepada perilaku tertentu manusia ini, yang di kemudian hari disebut hadis. Proses daripada hadis inilah juga ada ilmu tersendiri yang disebut asbabul wurud. Jadi pertama, firman-firman Allah itu dihimpun di dalam Al-Quran. Untuk melaksanakan itu, Rasulullah mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh kepada umat ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi penganutnya, bagi yang beriman kepada Islam ini, yang menjadi pedomannya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul dan hadis. Namun masih ada lagi, yaitu diberikan manusia ini akal. Dia bisa berpikir, beristihad dengan akalnya. Ada satu peristiwa, seketika ada sahabat Rasulullah yang akan berangkat menunaikan tugasnya di satu negeri tertentu. Ketika itu Rasulullah menanya, namanya Mu'az, Mu'az, apa yang kau pakai pedoman di dalam kamu memimpin di sana? Al-Quran, kata Mu'az. Ketika mau berangkat ditarik lagi. Kalau engkau kurang jelas di sana bagaimana? Saya akan melihat bagaimana contohnya Rasulullah atau sunnah Rasul. Ketika mau berangkat ditarik lagi. Ya Mu'az,
Kalau andai kata kamu juga masih kurang jelas di sana bagaimana? Ya Rasulullah, saya akan beristihad dengan akal saya. Nah, itulah agama akhir zaman. Agama yang tantangannya adalah akal rasional.